sejarah Cias itu berdiri dari Surabaya Barat. Sebenarnya Cias pertama kali berdiri itu bernama Cucak Ijo Arek Sememi, bukan Cucak Ijo Arek Surabaya. Terus lahir dengan beberapa anggota, kalau nggak salah 5 atau sampai 10 orang pertama kali itu. Di situ dibentuk, tapi masih sekedar seperti wacana untuk gantang bareng aja, bukan sebuah komunitas sebenarnya. Baru mulai ada ide kopdar pertama kali Cias berdiri itu di rumahnya Mas Ade Laksono. Baru dibentuk kepengurusan Cias dan berubah nama menjadi Cucak Ijo Arek Surabaya. Pertama kalinya di situ. Di situ permulaan berdiri dan ada jajaran kepengurusan. Saya juga mulai masuk. Saya sebenarnya orang luar di situ. Ditarik sama Mas Ade yang pendirinya. Ya, pendirinya itu kalau nggak salah ya, 1 Pataga, pendiri utama. ya, 2 Mas Ade, Mas Leo, sama terus apa itu, ada pokoknya anak-anak Surabaya Barat. Tapi sudah kondisinya udah lama, udah ada pergantian lah sampai sekarang. Benar udah 1-2 tahunan udah mulai jalan, tapi belum ada kepengurusan. Saya masuk, saya perjelas ke teman-teman, ini grup ini mau diapakan. Akhirnya langsung dibentuk kepengurusan di tempatnya Mas Ade. Itu pertama kali kopdar di Cias. Itu udah mulai ngumpul anggota, perkiraan antara 40 sampai 50 orang. Dan mulai awal geliat di tim Cias itu udah, alhamdulillah, udah keguyubannya udah semakin kelihatan mulai awal. Pertama kali ketua dipimpin oleh Mas Pataga, kedua saya sendiri, ketiga itu Mas Ade Laksono, terus yang keempat itu Mas Agung Saryadi, sama masih tetap Mas Ade, terus gitu Mas Indra Jibon. Terakhir ini yang sekarang itu Mas Yongki. Jadi beberapa kepengurusan itu di dalamnya itu mulai awal berdiri sampai sekarang itu saya rasa itu benar-benar susah banget, Mas, untuk mengawetkan kesejahteraan anak-anak, untuk mengguyubannya anak-anak itu benar-benar susah. Dalam suatu kehidupan kan pasti ada pasang surutnya, itu pasti. Apalagi kalau kita dilihat di tim, keluar masuk anggota itu pasti. Nah, itu gimana caranya kita merangkul semua untuk biar nggak ada kecekcokan kesana sini, ya kita juga bisa menarik dari kesimpulan untuk rekan-rekan dari dirinya sendiri. Kalau emang mereka cinta sama tim, jangan dilihat perorangan, cintalah sama tim itu, maka tidak akan ada kecemburuan sosial. Tapi kalau kalian hanya cintamu hanya sebatas hanya ingin nimbrung, saya rasa nggak akan lama mereka akan keluar masuk di tim-tim lain itu pasti. Itu juga saya tekankan ke rekan-rekan. Jadi ya saya bilang lagi ke anggota juga,
Kalau ada masalah kayak gitu saya kembalikan lagi. Kalau emang masih ingin tetap di Cias, monggo. Kalau sudah nggak serem ya silahkan. Kita nggak ada keterkaitan di sini, kita ini hanya keluarga, itu aja. Keluarga yang disatukan dari hobi. Dan ke ketua-ketua yang baru juga, semakin tua kita berdiri, semakin kita harus merunduk seperti Padi. Jadi kita kalau ada anggota baru, kalau kita ingin merangkul ya silahkan, kita bisa dibina ya monggo. Kalau nggak bisa dibina, nggak mau ikut aturan kita ya monggo keluar aja, nggak masalah. Itu udah aturan di tim kita, tapi di tim kita nggak ada aturan bagus. Perkenalkan, nama saya Yongki Arista. Saya di Cias selaku ketua periode 2004 sampai sekarang. Untuk keinginan Roto besok ini di tanggal 24 Maret itu rencana kita itu untuk Hijomania, khususnya di kelas Hijau itu kita mengenalkan sistemnya penjurian per blok bersama SKM, juri SKM. Selama ini kan kalau saya lihat kan kita belum pernah kolab sama SKM gitu loh. Sedangkan untuk EO lain itu kita sudah sering menjalin kayak kolaborasi, kayak Gangber itu sudah sering. Dan Cias itu dan dari dulu itu memang kita itu selalu mengutamakan silaturahmi antar EO. Jadi kita itu nggak pilih-pilih EO gitu loh. Jadi kenapa kita kok yang kemarin itu dipilih SKM? Karena kita belum pernah sama sekali gandeng sama SKM. Tujuannya kita itu ingin mengenalkan Cias itu lebih lebar lagi ke luar kota, pemain luar kota, khususnya Hijau. Dengan untuk Roto itu besok itu kemasan tiket terjangkau. Jadi bisa untuk Hijomania itu kesannya mana sih gaconya gitu loh, sebelum di anniversary-nya di Puspa Agro.